Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hebat hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita akan belajar pelajaran PAI, yaitu tentang akhlakul terpuji. Apa itu akhlakul terpuji? Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang perilaku terpuji atau biasa disebut akhlakul mahmudah. Perilaku terpuji atau akhlak mahmudah adalah perilaku yang baik yang patut kita tiru dan kita amalkan. Perilaku terpuji yang akan kita bahas hari ini ada 6. Yang pertama yaitu berkata baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga bersyukur. Yang keempat pemaaf. Yang kelima jujur. Dan yang keenam adalah percaya diri. Yang pertama adalah berkata baik. Allah memerintahkan kita untuk berkata yang sopan, tidak boleh berkata kasar atau kotor, dan tidak boleh mengejek temannya, karena itu dapat menyakiti perasaan orang lain. Ketika kalian mengejek temannya, pasti teman tersebut akan membalas mengejek, sehingga yang terjadi adalah saling mengejek dan kemudian bertengkar. Untuk itu, teman-teman kelas 1 tidak boleh saling mengejek ya, agar tidak bertengkar terhadap sesama temannya. Begitupun berkata kasar atau kotor. Ketika kalian berkata kasar atau kotor di dalam kelas, teman kalian pasti akan meniru dan dosa kalian akan dilipat gandakan atau dikali 2 menjadi semakin banyak. Mau mendapat dosa yang banyak? Pasti tidak kan? Yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Hal ini hukumnya wajib atau harus dilakukan. Karena orang tua telah berjasa terhadap kita, ibu yang telah mengandung, melahirkan dan merawat kita, ayah yang sudah mencari nafkah untuk membiayai kita. Maka, bentuk hormat dan patuh kita kepada orang tua adalah rajin membantu dan tidak boleh membantah ketika dinasehati, atau berpamitan ketika berangkat sekolah, dan wajib mendoakan orang tua ketika selesai sholat. Itu pula dengan guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Maka sepatutnya kita harus patuh mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu guru agar ilmu kita bermanfaat. Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Allah telah memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita. Contohnya adalah kita sudah diberi hidung sehingga kita dapat bernafas, kita diberi tangan sehingga dapat mencatat, kita juga diberi kaki sehingga dapat berjalan dan bermain lari-lari, dan kita diberi orang tua yang sangat sayang kepada kita. Dari itu, kita harus bersyukur. Salah satu caranya adalah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. 4 yaitu pemaaf. Dalam hal ini, kita harus mencontoh Nabi Muhammad yang tidak pernah marah atau dendam kepada orang-orang yang memusuhi Nabi. Apabila ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita wajib memaafkannya. Begitu pula ketika kita melakukan salah kepada orang lain, kita harus berani untuk meminta maaf. Jujur. Allah, orang tua, serta teman kita tidak akan menyukai orang-orang yang suka berbohong. Maka dari itu, jika kita jujur, kita pasti mempunyai banyak teman dan orang-orang akan menyayangi kita. Begitupun Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah berbohong sehingga mendapat julukan atau gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang terpercaya. Yang terakhir adalah percaya diri. Percaya diri adalah percaya bahwa kita mampu mengerjakan, tidak menggantungkan diri pada orang lain, karena yakin dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Contoh peristiwa percaya diri yaitu Sarah tidak pernah menyontek ketika ulangan, karena dia sebelumnya sudah belajar, sehingga dia yakin dapat menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Maka dari itu, agar kita sukses dalam mencapai cita-cita, kita harus punya sikap percaya diri, serta harus rajin belajar dan berlatih. Itu tadi materi mengenai perilaku terpuji. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.